Desa Ampari cukup memberi pencerahan ke depan begitu bagus ini. Jadi dengan adanya beberapa alternatif yang telah disampaikan tadi, mungkin bagaimana kesiapan juga dari mungkin pemuda desa atau karang taruna atau bagaimana di daerah tersebut agar apa yang kita rencanakan ini bisa berjalan dengan baik. Oke, ya. Baik. Oke, mohon di-break sejenak Pak. Nanti kita lanjut kembali. Masih bersama saya Bung Jaeng dan tentunya di dalam acara talkshow bersama bintang tamu ketiga Kades dari Ampari, Pak Bina dan saya sendiri. Selamat malam untuk Anda. Ladies and gentlemen, may I have your attention please? Radio. Program siaran radio dengan judul Program Penggalian Potensi Desamu dengan menghadirkan narasumber yang potensi dan akurat serta berwawasan membangun daerah dengan modal ide cemerlang komunikasi lintas sektor dalam membangun satu tujuan, yaitu Baritu Timur maju dan berkembang dari berbagai segi seni, budaya, wisata, dan mengembangkan segala yang menjadi andalan daerah tersebut. Program ini siaran radio dengan judul Program Penggalian Potensi Desamu dengan menghadirkan narasumber yang potensi dan akurat serta berwawasan membangun daerah dengan modal ide cemerlang komunikasi lintas sektor dalam membangun satu tujuan, yaitu Baritu Timur maju dan berkembang dari berbagai segi seni, budaya, wisata, dan mengembangkan segala yang menjadi andalan daerah tersebut. Acara ini dipandu oleh Bung Jos. Program siaran radio dengan judul Program Penggalian Potensi Desamu dengan menghadirkan narasumber yang potensi dan akurat serta berwawasan membangun daerah dengan modal ide cemerlang komunikasi lintas sektor dalam membangun satu tujuan, yaitu Baritu Timur maju dan berkembang dari berbagai segi seni, budaya, wisata, dan mengembangkan segala yang menjadi andalan daerah tersebut. Acara ini dipandu oleh Bung Jos. Program siaran radio dengan judul Program Penggalian Potensi Desamu dengan menghadirkan narasumber yang potensi dan akurat serta berwawasan membangun daerah dengan modal ide cemerlang komunikasi lintas sektor dalam membangun satu tujuan, yaitu Baritu Timur maju dan berkembang dari berbagai segi seni, budaya, wisata, dan mengembangkan segala yang menjadi andalan daerah tersebut. Acara ini dipandu oleh Bung Jos. Oke, baik, kembali lagi di acara talkshow kita malam hari ini. Dan selamat malam. Di line telepon kita ada Kepala Dinas Pariwisata Bapak Porti. Selamat malam Pak Porti. Ya, selamat malam. Gimana kabar Pak Porti? Sehat. Oh iya Pak, mohon izin saya sampaikan di studio ada Pak Bina, ada Pak Kades Ampari, Pak, ada saya sendiri. Mungkin bisa disapa, ada Pak Arianto. Pak Arianto dari Ampari, Kepala Desa Ampari. Silakan Pak Porti, silakan Pak. Ya, selamat malam semuanya. Kades apa? Ampari Pura. Ampari Bora. Iya. Bora ya. Selamat malam, selamat bertemu di siaran talk malam ini. Ya. Selamat malam Pak. Oke Pak. Tadi ada beberapa hal yang saya bincangkan di radio ini, namun berkaitan dengan COVID-19. Nah, saat ini kita akan masuk sesi ke dunia wisata dulu Pak. Berhubung masih banyak tumbuh berkembang wisata yang ada di daerah kita, rupanya daerah Baritu Timur sangat kaya wisata. Saya kan
coba bincang-bincang dulu dengan Pak Kepala Desa Ampari. Pak Kepala Desa Ampari, itu sebenarnya boleh Bapak paparkan wisata seperti apa mungkin yang ada di sana, dan maunya seperti apa sih desa sana tuh di Ampari ini? Apakah kalau memang bisa mendapatkan sesi tersendiri dalam rangka meningkatkan PAD atau bagaimana, silakan. Ya, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam Pak Porti, ya. Kepala Dinas Ya, selamat malam. Kalimantan Timur. Perlu kami sampaikan Pak untuk Ampari Bura ini tadi ada kesalahan sedikit yang disebut Ampari saja. Iya. Jadi ini Ampari Bura Ampari sebenarnya. Bura, ya. Ya. Jadi di sini Pak perlu kami informasikan yang pertama untuk Ampari Bura ini sangat berpotensi sekali pariwisatanya. Yang pertama itu adalah pariwisata puncak yang kita sudah lihat, mungkin Bapak Putih pernah meninjau di sana. Untuk puncak ini kita sudah dari dana desa kita sudah persiapkan sedemikian rupa. Kita sudah bangun di atas puncak itu ada bangunan bertingkat, jadi itu nanti bisa difungsikan untuk kegiatan pariwisata. Dan sekarang tuh Pak banyak anak-anak muda, ada yang dari Tamiang, dari Matara, dari mana sebagainya, seringkali naik ke atas untuk lihat potensi yang ada, yang memang kelihatannya memang tidak menarik karena belum ada tata ruangnya yang begitu menarik. Tetapi yang sudah kita persiapkan itu ada pembangunannya untuk tingkat 2. Jadi nanti Smart BUMDes itu kita persiapkan untuk pembangunannya. Jadi rencana kita ada beberapa tempat yang pariwisata yang sangat menarik. Yang pertama kita tahu jelas bahwa di sana ada air terjun yang di belakang gereja Katolik yang berhadapan dengan puncak pembangunan yang sekarang ini kita bangun, yang jaraknya sekitar 1 kilometer lah ya, untuk jaraknya yang dari jalan umum. Yang kemudian ada yang sangat menarik sekali itu adalah liang kekek, dan saya rasa itu kita sudah survei bersama-sama Kepala Dinas Pariwisata Bapak Purti sendiri yang sudah menyaksikannya. Dan bagi kami ada beberapa hal yang sangat menarik, karena yang pertama di pariwisata ini untuk liang kekek ini, yang pertama di sana ada liangnya, yang liang cukup menarik sekali, cukup besar. Dan yang kedua di situ ada air yang jernih, yang tidak tercemar. Kemudian di situ juga ada berbatu-batuan yang cukup besar, dan juga ada hutannya di sana yang tidak pernah terjamah, artinya masih hutan alami. Dan kemudian di sisi kiri kanannya itu ada puncak gunung yang tinggi sekali juga, ketinggiannya cukup, artinya potensi yang di tempat liang kekek ini cukup menarik sekali. Dan ini hanya jalan yang sampai hari ini kita juga belum berani garap karena belum ada kegiatan-kegiatan di dalamnya. Jadi rencana kalau untuk badan jalannya itu memang sudah ada, artinya jaraknya itu sekitar 2 km untuk dari jalan umum ke tempat itu. Jadi itu yang sangat menarik sekali. Jadi kami dari pemerintah desa hanya teranggarkan dengan anggaran dana desa, apalagi yang sekarang dengan dana COVID ini yang cukup, artinya menyisihkan dana anggaran, jadi belum juga sampai ke arah sana. Jadi itu saja untuk sementara. Baik, bisa ditanggapi Pak Purti? Ya, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam Pak Bina. Selamat malam. Iya, itu teman saya sekolah. Oh gitu ya, gak cerita ya. Ya. Oke, silakan Pak. Selamat malam Pak Kades Ampari Bura. Ya, Kalau selamat Kades malam. Ampari kan ini termasuk di Iya, kawasan. mohon maaf tadi ada Ini salah. Ampari Bura. Ampari. Iya. Oke, Nah, silakan Pak. sudah untuk Pak Kades kita tidak asing lagi. Iya. Memang kita sudah mungkin hampir 4 kali melaksanakan koordinasi dan diskusi dengan beliau. Dan kalau dilihat disampaikan tadi Pak, memang ada 3 kawasan yang memang untuk Ampari Bura atau Baalang ini. Yang pertama itu adalah yang sudah dibangun oleh desa itu adalah Bukit Jodoh. Bukit Jodoh. Yang kedua ada
kawasan potensial juga air terjun, Eh, dan yang ketiga ini adalah yang Kekek, dan ini juga sudah sampai. Yang belum sampai itu air terjun kemarin Pak. Itu yang apa? Yang kalau langkah-langkahnya kami memang dengan Pak Kades juga sudah diskusi, dan saya melihat sudah mulai gerakannya. Hanya memang kita karena COVID ini lalu tidak ada pergerakan karena termasuk juga social distancing ini. ya. Tapi sebenarnya dari pihak desa paling tidak sudah mulai membuat langkah program, sehingga harapannya apa yang 3 ini nanti mana yang prioritas dikembangkan, prioritas pertama, kedua, dan yang ketiga, kemudian langkah-langkahnya apa, sehingga ketika nanti corona ini sudah berakhir kita sudah mulai bergerak, sehingga harapannya ini kan mungkin pertengahan tahun atau akhir tahun nanti, paling tidak sudah akhir tahun kita sudah bisa pencanangan di kawasan itu. Dan itu masukan dari kami sementara. Oke, baik Pak. Kalau melihat dari kondisi dan tentunya medan yang ada di Amparipura ini, sepertinya ada gunung dan ada terjal serta ada air terjun, juga ada beberapa yang perlu digarisbawahi. Apakah itu tidak bisa Pak Porti mungkin digunakan untuk wisata lain, seperti kalau saya melihat gunungnya itu, tapi itu pun tergantung ya, kalau memang gunungnya agak gundul sedikit, di sana yang ada gunung hutan ya. Pamannya seandainya itu dimanfaatkan seperti pamannya Pralayang atau seperti apa, itu kan nggak bisa ya Pak Porti? Ya, kalau potensi yang ada memang lebih banyak di Malang ini adalah panorama alam. Ya. Nah, kalau para layang saya rasa karena kawasannya kan masih hutannya masih terjaga, bukan seperti Tolobalo yang terbuka, bukit yang terbuka. Nah, kalau para layang itu juga kita kan harus mengetahui kekuatan angin. Betul ya. Anginnya itu yang juga berpengaruh. Karena itu termasuk juga olahraga atau salah satu kegiatan yang juga cukup ekstrim, karena itu memerlukan orang yang ahli untuk melatih itu. Betul. Mungkin itu. Iya, oke, baik. Silakan Pak Kades, mungkin ada. Itu untuk Amparipura ya, kita secara pemerintahan desa yang memaklumi untuk sekarang ini. Dalam arti kata untuk COVID-19 ini, artinya termasuk penganggaran dana juga terbatas. Dan tetapi tidak salahnya untuk persiapan kita ke depan, artinya harapan kita setelah COVID itu berakhir, artinya gerakan kita artinya tetap kita lanjutkan untuk pariwisata yang ada di Amparipura ini. Yang jelas untuk puncak ini kita tetap komitmen kita, artinya setidak-tidaknya dengan selesainya pembangunan itu, kemudian seberapa dana yang ada nanti dari dana desa yang kita sisihkan untuk menambah artinya tata ruang atau apa yang untuk memperindahkan untuk puncak ini lebih menarik, dan itu nanti kita akan bisa lihat hasilnya. Dan nanti itu harapan kami ya, kemungkinan kita tidak terlalu berharap banyak juga dari pemerintah Kabupaten Barito Timur untuk sekarang ini, tetapi setidak-tidaknya spot untuk kami untuk itu sangat membantu kami juga dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya, Pak. Oke, bisa ditambah Pak Bina? Oke, Pak Porti, kalau saya melihat di kawasan sana, saya juga sempat kunjung ke sana berapa kali, begitu. Kita bisa melihat daerah sekitar situ dari puncaknya itu, Pak, dalam ketinggian kurang lebih sekitar 10 meter di atas itu, ya. Artinya kalau itu nanti mungkin dibuat kayak tangga semacam menara gitu ya, menara naik ya, yang kurang lebih sekitar 20 meter, itu sudah betul-betul mencakup, bisa melihat kiri kanan dengan luas, terutama melihat panorama alam di daerah kita sekitar, seperti Tanjung, seperti sekitar kita lah, mungkin Tamayang dan siapa tahu Ampah kelihatan dari sana. Nah, ini seperti gambaran Pak Kades tadi, kalau menurut Bapak gimana? Ya, kalau ini maksudnya yang di mana nih? Yang di Jodoh atau yang di mana? Yang di puncak yang baru dibangun Pak Kades, yang belum selesai dibangun. Gitu. Puncak Jodoh. Di puncak Jodoh ya Pak?
Di Iya. Jodoh Pak. Pun- Iya, Jodoh. Ya, Jodoh. Kalau puncak jodoh itu kan sudah akses jalannya ke aula bangunan bertingkat itu kan bisa dilewati oleh mobil. Oh gitu Nah, ya. itu. Sudah itu. Cuma memang kalau kita ke arah barat, nah, ke arah barat mungkin itu lebih luas pemandangan panoramanya. Ketika ke arah timur itu kan mungkin ada sebagian kelihatan juga. Karena ada kebun masyarakat yang di belakangnya itu. Hanya memang luasnya di situ memang agak terbatas karena hampir terisi oleh bangunan aula dengan penampungan air punya desa di situ, reservoirnya yang di belakang bangunan itu. Iya. Apakah Nah, memang kalau ya, silakan. ya untuk sesuai dengan yang kita dialog lusa kemarin itu, ya mulai mana ini juga disarankan juga supaya ada kalender eventnya. Iya, Jadi event-event apa yang perlu diciptakan sehingga kegiatan di Bukit Jodoh ini bisa kita kembangkan. Apa-apa saja, misalnya tanggal berapa, hari apa, kegiatannya apa, itu yang kalau sehingga semakin banyak kegiatan yang di situ, nah itu juga semakin memacu kunjungan wisata ke kawasan khususnya daerah Balang. Kalau berkaitan dengan jalan itu sana masuk provinsi atau daerah Pak ya, jalan yang mengarah ke sana? Kalau itu untuk jalan perusahaan itu Pak. Perusahaan. Iya. Untuk jalan yang ke arah desa sendiri itu ada? Nggak ada. Nggak ada. Untuk sementara ini. Berarti semua itu jalan perusahaan. Iya. Nah, berarti akses jalan untuk desa nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Oke, baik. Oke, baik, kalau demikian kita break sejenak Pak Porti, mohon jangan dimatikan, kita nanti akan kembali. Ya. Terima kasih. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Radio. Program siaran radio dengan judul Program Penggalian Potensi Desamu dengan menghadirkan narasumber yang potensi dan akurat serta berwawasan membangun daerah dengan modal ide cemerlang komunikasi lintas sektor dalam membangun satu tujuan yaitu Barito Timur maju dan berkembang dari berbagai segi seni, budaya, wisata, dan mengembangkan segala yang menjadi andalan daerah tersebut. Acara ini dipandu oleh Bung Jos. Program siaran radio dengan judul Program Penggalian Potensi Desamu dengan menghadirkan narasumber yang potensi dan akurat serta berwawasan membangun daerah dengan modal ide cemerlang komunikasi lintas sektor dalam membangun satu tujuan yaitu Barito Timur maju dan berkembang dari berbagai segi seni, budaya, wisata, dan mengembangkan segala yang menjadi andalan daerah tersebut. Acara ini dipandu oleh Bung Jos. Program siaran radio dengan judul Program Penggalian Potensi Desamu dengan menghadirkan narasumber yang potensi dan akurat serta berwawasan membangun daerah dengan modal ide cemerlang komunikasi lintas sektor dalam membangun satu tujuan. Oke, baik, masih bersama saya Bung Jaeng dan ada Pak Porti di line telepon, ada Pak Kandes dari Ampari Bura, ada Pak Pina, dan ada Pak Arianto, Ketua DPRD Kabupaten Badia Timur. Pak Arianto, selamat malam Pak Arianto. Ya, selamat malam Pak. Iya, Pak Arianto. Selamat malam. Mohon izin, ada Pak Porti, Dinas Pariwisata, ada Pak Kades Iya, Pak. Ampari Bura, dan ada Pak Pina. Tadi kami bincang-bincang permasalahan yang ada di sana Pak, di Ampari Bura, berkaitan dengan berbagai wisata di sana Pak. Mungkin Pak Kepala Desa Ampari Bura bisa menyapa langsung Pak Arianto, silahkan Pak. Selamat malam Pak Arianto. Ketua Dewan. Malam Pak. Selamat malam. Ya, silakan Pak. Mungkin yang perlu disampaikan ke Pak Arianto.
Ya, ini Pak, perlu kami informasikan dan sekaligus untuk menyampaikan di dalam acara kegiatan talkshow malam hari ini. Pertama adalah untuk penggalian gagasan untuk potensi desa yang khusus ada di Desa Amparipura. Yang perlu kami sampaikan dan informasikan Pak, itu ada 3 potensi yang ada di Amparipura itu. Yang pertama adalah puncak, yang orang seringkali sebut itu Gunung Jodoh. Kemudian yang kedua ada air terjun, yang ketiga itu ada liang kekek. Nah, ini yang sangat menarik sekali potensi-potensi yang ada di Desa Amparipura ini. Dan sekarang ini untuk Desa Amparipura yang khusus ada Gunung Jodoh ini, dengan semaksimal kita sudah mengusahakan dari dana desa, itu kita sudah siapkan pembangunan tingkat 2 yang rencananya nanti kita pakai untuk atasnya untuk kantor desa, kemudian yang bawahnya itu untuk smart bumdes yang nanti rencananya ketika masyarakat berkunjung, ya sebelum mereka yang mungkin ada rencananya wisata ke air terjun, kemungkinan dari situlah kita arahkan dulu mereka untuk kegiatan ini, dan kemudian juga ke yang kekek. Itu yang sangat menarik sekali Pak untuk Desa Amparipura, tapi tergantung karena mengingat yang sekarang oleh karena COVID ini itu sangat terhambat sekali untuk kegiatan-kegiatan pembangunan yang ada di wilayah kita. Jadi harapan kita mudah-mudahan COVID ini akan sedikit demi sedikit, bahkan harapan kita di bulan ini artinya ini bisa berhenti dan kemudian nanti itu kan bisa dilanjutkan untuk kegiatan pembangunan selanjutnya Pak. Itu Pak untuk Amparipura sebagai informasi, dan nanti mungkin tanggapannya untuk dukungan buat kami selaku pemerintah Desa Amparipura yang nantinya setidak-tidaknya kalau ada respon atau spot dari DPR itu sangat juga memberikan satu dukungan yang luar biasa bagi kami Pak. Oke, baik Pak Rianto, bisa ditanggapi Pak. Ya, halo Pak. Ya silakan Pak, bisa ditanggapi Pak. Baik, selamat malam Pak Kades. Ya, selamat malam Pak. Selamat malam Pak Purti, selamat malam Pak. Selamat malam. Ya, jadi terima kasih pada bapak-bapak dan terus juga Radio Indonesia yang kembali malam ini bisa kegiatan talkshow pada malam hari ini. Dan seperti saya sampaikan tadi malam Pak, jadi memang kami walaupun dalam keadaan seperti ini, jadi berbagai media bisa dimanfaatkan baik untuk melakukan pengawasan, termasuk juga untuk melakukan penggalian informasi ataupun aspirasi masyarakat, dan salah satunya lewat radio ini kami bisa lakukan itu karena memang seyogianya pada bulan-bulan ini kami melaksanakan press test perorangan di dalam daerah, tapi karena memang protokol COVID ini tidak memungkinkan untuk mengumpulkan orang banyak, sehingga kami laksanakan dengan kegiatan kunjungan ataupun lewat media-media sosial ataupun media radio pada malam hari ini. Baik, terima kasih. Tadi mungkin sudah disampaikan oleh Pak Kades potensi-potensinya. Yang pertama tentunya kita merasa bangga sebagai masyarakat Batu Timur, secara khusus juga masyarakat dari Amparipura tentunya berbangga dengan potensi yang dimiliki yang mungkin tidak dimiliki oleh desa-desa yang lain. Dan seperti kemarin kami sampaikan, memang di Batu Timur ini ada 101 desa dan hampir semua desa itu memang ada potensinya. Jadi ada potensi wisata, ada potensi pengembangan perkebunan, pertanian, perikanan, dan lain-lain. Dan memang hampir bisa dikatakan dituntut bagi pemerintahan desa dan masyarakatnya untuk bisa mengambil terobosan-terobosan melihat potensi mana yang paling potensial untuk dikembangkan. Nah, sehingga ketika ini bisa dikembangkan, tentunya itu bisa berefek positif bagi perkembangan desanya masing-masing, terutama dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Dan kalau kita dengar tadi informasi dari Pak Kades, mungkin ada 3 tadi potensi wisata di sana, puncak, gunung air terjun, dan bagus tadi kalau kami dengar juga dari Pak Kadesnya bahwa di situ direncanakan di puncak ini dibangun untuk kantor desa, BPD, dan mungkin kantor-kantor desa yang bisa melayani masyarakat di situ. Dan tentunya seperti juga pada pertemuan kita kemarin bahwa seperti juga anjuran dari kepala dinas pariwisata, tapi mungkin nanti beliau yang akan lebih banyak menyampaikan, memang kita beranjak dari hal kecil dulu. Jadi hal kecil apa yang bisa dilakukan oleh desa, baik dengan gotong royong ataupun dengan dana desanya,
yang bisa dilakukan dari hal kecil ini nanti kita melangkah kepada hal-hal yang besar, dan pada dasarnya kami mendukung walaupun memang untuk tahun ini kita agak tiarap karena memang anjuran dari pusat memang wajib juga kita ikuti bahwa beberapa kegiatan termasuk juga dana desa pun dipotong, dilakukan pengurangan, dilakukan rasionalisasi juga di SOPD kita, semua SOPD kena, jadi semua dilakukan rasionalisasi dan rangka kita untuk menangani COVID-19 ini, dan memang itu harus kita dukung. Tapi paling tidak memang dari saat ini kita mungkin sudah mulai melihat apa-apa yang nanti bisa kita prioritaskan di tahun 2021, dan mudah-mudahan lah COVID ini tidak berjalan lama sehingga kita bisa stabil, daerah kita bisa kembali melaksanakan kegiatan-kegiatan prioritas yang tentunya kegiatan ini semua berorientasi untuk kepentingan masyarakat sampai dengan ke desa. Ini demikian sementara Pak Jain yang bisa kami tanggapi. Terima kasih. Oke, baik. Oke, tepuk tangan tuh. Oke, baik, terima kasih Pak Arianto dan juga Pak Kades sudah menyampaikan itu. Mungkin dari Dinas Pariwisata Pak Porti, silakan Pak. Ya, terima kasih Bang Jain. Dapat kami sampaikan dengan Pak Arianto Muler, selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Barito Timur, bahwa untuk Desa Amparipura, kalau lebih terkenal itu adalah desa di Bahalang, itu sudah beberapa kali kami kunjungan ke sana, dan dengan kepala desa kita juga sudah diskusi. Kemudian ada 3 potensi yang ada. Yang pasti yang pertama tadi memang inti core-nya itu Desa Bahalang ini, atau Bahalang Ibu, itu core-nya adalah Gunung Jodoh. Nah, dari Gunung Jodoh ini nanti akan kunjungan ke air terjun atau di Gua Kekek yang Kiput itu. Nah, memang itu ada satu kawasan yang cukup hanya memang saya belum melihat dari pihak desa, karena yang saya amati sekarang itu masih dari aparat desanya yang masih dalam artian yang untuk bergeraknya. Nah, harapannya nanti ketika ini mohon diagendakan dengan unsur pemudanya, organisasi pemuda atau pemudanya, sehingga nanti yang bergerak nanti bukannya kita selaku perangkat desa atau dari pemerintah kabupaten, tapi yang lebih menjadi ujung tombaknya adalah generasi muda yang di sana. Karena segmennya nanti yang berkunjung itu memang lebih banyak generasi muda. Nah, kendala yang di Bukit Jodoh atau Gunung Jodoh itu memang walaupun sekarang kan sudah dibangun aula bertingkat yang dikatakan Pak Kades tadi, yang di atas di lantai satunya itu adalah kantor desa, hanya lahannya memang agak cukup sempit. Cukup sempit, sehingga itu juga perlu dikoordinasikan dengan pemilik lahan yang berdampingan, sehingga itu bisa sinergi bekerja sama untuk mengembangkan sarana prasarana yang ada di situ. Mungkin itu Pak Arianto. Iya Pak, Pak Kades dengan Pak Bina. Oke. Baik, Pak Kades silahkan. Mungkin apakah ada hal yang dikembangkan lagi? Mungkin tadi Pak Porti menyampaikan hal ini perlu diagendakan, terutama untuk generasi muda itu, maksudnya untuk pemuda di sana ya, untuk dalam hal ini, karena yang bersangkut yang berhubungan dengan pariwisata ini biasanya identiknya anak muda. Kemudian ditanggapi silakan. Ya, terima kasih untuk menanggapi hal demikian. Ya, memang saya sendiri selaku pemerintah desa yang untuk Karang Tarunanya secara khusus bagi pengelola untuk yang muda-mudinya, ya memang sampai saat ini saya juga dari pemerintah desa agak miring sekali dari pemuda sendiri untuk hal demikian sepertinya tidak tertarik. Artinya hanya dari kepala desanya sendiri bagaimana mengusahakan untuk menggerakkan pemudanya, masyarakatnya, atau apapun yang kita bisa lihat yang secara khusus yang mungkin habis-habisan berpikir ataupun kerjanya yang untuk kemajuan Desa Amparipura. Bukan saya menyalahkan dari pemudanya atau masyarakatnya, tapi setidak-tidaknya apa yang saya impikan, harapkan untuk desa itu memang untuk masyarakat yang mereka berpikir bahwa apa yang sudah terjadi ya seperti ini. Jadi saya juga selaku pemerintah desa
agar apa yang saya bangun saat ini itu juga salah satu membuka pikiran mereka. Dan arti kata bahwa dunia lain bisa berubah, bisa maju, kenapa kita tidak bisa? Jadi harapan kita dari apa yang kita sudah cetak di sana, sudah kasih contoh, itulah harapan kita nanti dari generasi akan artinya mengikuti, dari masyarakat juga akan melihat dari hal-hal yang kita sudah lakukan sesuatu untuk gerakan. Jadi saya berharap, saya percaya juga bahwa masyarakat itu juga akan melihat, itu juga tergantung dari pemimpinnya. Artinya kalau kegerakan pemimpinnya sudah mengarahkan semangat untuk pemuda dan masyarakatnya, ya kita selaku pemerintah desa juga sedikit demi sedikit untuk menggerakkan mereka. Nah itu yang pada intinya Pak, untuk pariwisata seperti yang disampaikan tadi benar, bahwa apa yang dilihat dari keadaan yang ada di Desa Amparipura, artinya baik dari perangkat desanya atau dari pemuda-pemudanya untuk kegiatan perubahan itu seperti hampir-hampir artinya tidak ada. Tetapi dari kami sendiri selaku pemerintah desa ya menggerakkan hal ini untuk menjadikan sesuatu yang baru. Itu pada intinya Pak untuk Amparipura. Tapi harapan kami dari apa yang sudah kita akan kerjakan ini, kita namanya mulai dari perkara kecil, maka kita akan nanti melihat perkembangan dari hal-hal yang besar. Itu Pak. Terima kasih dulu. Oke, baik, tepuk tangan. Bisa ditanggapi Pak Adianto, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Jaing. Dari tadi sudah cukup jelas, sudah disampaikan juga oleh Kepala Dinas Pariwisata bahwa itu satu prioritas, karena kami tahu betul Pak Kadis memang sudah pernah sampai ke sana, sampai ke Liang Kekek itu, dan itu adalah wujud nyata perhatian dari pemerintah daerah lewat dinas-dinas terkait. Dan tadi kami sepakat dengan Pak Kadis, memang ini kita harapkan ujung tombaknya adalah generasi muda yang ada di sana, karena memang sudah ada beberapa contoh seperti Tulan Amis, kemudian Pulau Patai, memang ini dari inisiatif dari warga sendiri. Jadi mereka gotong royong, kemudian juga mereka melakukan usaha dana dan sebagainya. Jadi memang pemerintah dalam artian pasti mendukung, tapi paling tidak titik awal, tonggak awal ini masyarakat di sana. Jadi generasi mudanya di sana, dan tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Kades, memang mungkin saat ini masih belum begitu ini dari masyarakatnya, tapi kami yakin lewat Pak Kades nanti, dan mungkin lewat siaran radio kita malam hari ini, masyarakat di sana juga bisa mendengar. Jadi kenapa tidak masyarakat di sana bergerak secara terstruktur dan masif untuk mengembangkan daerahnya, karena pemerintah daerah akan mendukung, begitu. Artinya bahwa pemerintah daerah mendukung, masyarakat juga bergerak, sehingga ini nanti akan menjadi satu kesatuan yang kuat, sehingga inilah yang nanti akan mempercepat apa yang diingat oleh masyarakat. Dan saya bisa tanyakan di malam juga bahwa memang kita selalu dalam keterbatasan terutama anggaran, ya, karena kita memang anggaran kita masih terbatas. Karena banyak hal-hal lain infrastruktur yang memang juga kita sangat perhatikan, tetapi bukan ini kita anggap tidak prioritas, bukan, tapi paling tidak artinya bagaimana nanti pemerintah daerah juga bisa menganggarkan dengan kemampuan terbatasnya, tapi juga didukung oleh masyarakat di sana. Nah, termasuk bagaimana nanti Pak Kades bisa melihat efektivitas dari anggaran dana desanya seperti apa untuk mendukung ini, ya. Artinya paling tidak ada tonggak di sana dulu sebagai gerakan dari masyarakat secara murni. Nah, sehingga inilah yang nanti akan kita terus dorong, kita bantu tentunya dari kabupaten, bahkan saat ini pun seperti disampaikan oleh Presiden kemarin bahwa 2021 ini gongnya pemerintah adalah salah satunya sektor pariwisata. Nah, sehingga dari saat inilah kita persiapkan sehingga dengan prioritas APBN di bidang pariwisata, ya tentunya banyak peluang di dana pusat kita yang bisa kita perjuangkan, tapi paling tidak kita sudah menyiapkan apa-apa yang memang menjadi acuan kita di daerah ini dalam rangka untuk nanti bisa memuluskan supaya anggaran-anggaran juga dari pusat nanti begitu mereka melihat potensinya, begitu melihat keseriusan dari pemerintahan desa, kecamatan dan kabupatennya, tentu itu akan menjadi pertimbangan juga bagi pemerintah pusat untuk bisa menggelontorkan anggaran-anggaran dari pusat. Mungkin demikian Pak Jaing dari Oke, baik, terima kasih Pak. Jadi Pak Kades itu ada beberapa tempat di sana Pak, mungkin yang bisa betul-betul dalam jangka pendek ini bisa dikembangkan mungkin untuk wisata-wisata sana. Ya, seperti saya sudah ulaskan tadi bahwa 3 itu yang pada intinya untuk sangat kalau itu untuk
yang air terjun itu kalau untuk jalan kaki itu masih sudah bisa dilewati. Itu berapa jam dari jalan umum? Paling setengah jam tidak nyampe, Pak. Ya. Jalan kaki ya, Pak? Ya. Akses jalannya belum ada, Pak? Belum kalau untuk akses jalan yang untuk sudah dibentuk, tapi kalau untuk jalan yang karena itu kan sudah ada jalan masyarakat yang ke kebun hari-hari, artinya sudah ada bentuk jalan. Dan memang kemarin di tahun 2017 itu kita sudah buat jalan 1 meter dengan panjang 250 meter untuk badan jalan untuk ke arah pariwisata air terjun. Itu yang ada di sana tuh Pak? Apa semacam danau kecil yang air terjun dari pancuran atas gitu, gunung itu? Itu kalau untuk air terjun itu ada semacam tebing. Tebing, artinya air kalau di atasnya itu sungai yang biasa saja, tapi karena hanya ada bentuk berbatuan dia turun dan di situ yang sangat menarik sekali, artinya udaranya di situ agak dingin karena lindung juga ada hutan-hutannya di situ. Kemudian luas daripada sungai di bawah, tampungan yang dari terjunan air di bawah itu ada berapa? Ada 10 meter persegi, 20 meter persegi? Sekitar 20 meter persegi. 20 meter persegi ya. Airnya tentunya berbatu ya? Iya, berbatu. Dan bening? Jernih ya? Iya, jernih. Pernah loh dari satu mungkin lembaga survei tentang air itu mungkin punya kadar apa gitu atau layak diminum atau tidak gitu? Memang belum pernah, belum Pak. Pernah ya. Pak Arianto? Ya. Dari catatan yang ada di kabupaten, apakah ada yang menentukan bahwa air yang ada di sana di daerah Bahalang ya, daerah Amparipura itu layak diminum, Pak? Kalau secara teknis kita tidak mengetahui Pak Jaing, karena memang teknisnya memang mereka PDAM, artinya untuk menentukan layak tidak layaknya. Tapi kalau kita lihat dari standarisasi pada saat ini untuk PDAM ini, kita kan seperti diampah dari Sungai Karau, kemudian Semen Layang yang juga sumbernya dari Sumber Sirau. Nah, kalau kita lihat kualitas airnya, kalau kita bandingkan air yang di dataran rendah seperti kita ini dibandingkan dengan air yang memang dataran tinggi, biasanya memang jauh lebih baik kualitasnya yang di pegunungan. Nah, tapi mungkin ya kalau untuk mengarah ke sana untuk kebutuhan air, mungkin karena memang mereka PDAM lah yang memang secara teknis mereka bisa menghitung debit per jamnya seperti apa, sehingga ada standarisasi kalau itu memang bisa dikelola untuk menjadi sumber air bagi masyarakat di sana. Tapi kalau kualitas, kalau menurut kami yang awam, artinya tidak teknis, biasanya memang untuk kondisi airnya itu lebih jauh lebih baik di pegunungan, biasanya lebih jernih. Gitu. Demikian. Oke, baik. Sebenarnya Pak, seandainya ini ya untuk dalam rangka meningkatkan PAD atau mungkin produk di daerah ini kan masih banyak yang bisa ditumbuh kembangkan, seperti antaranya adalah jangan air minumnya ada itu dimanfaatkan untuk itu saja, kan air itu mengalir Pak ya. Ya, nah, dengan adanya mengalir, otomatis yang kira-kira bakal mengalir itu kan bisa dijual Pak, bahasanya begitu. Selain untuk wisata kan, air yang ke bawah nanti bisa dijadikan air mineral, seandainya itu pun sudah melalui standar air minum yang layak dikonsumsi oleh masyarakat secara umum, kan begitu. Ini kalau menurut Bapak dalam proses ini Pak, proses pembuatan air mineral sendiri, kira-kira di dana-dana yang dari daerah sendiri, baik itu APBD ya, APBD itu ada nggak Pak untuk yang mengarah ke sana Pak? Kalau sementara Pak Jaing, memang kita di APBD kita cuma menganggarkan untuk dana hibah untuk PDAM. Dan yang itu pun masih kurang soalnya dari APBD, sehingga kita masih juga ditunjang dari dana pusat, artinya bantuan untuk PDAM kita. Jadi sementara memang tidak ada anggaran yang kita arahkan untuk pembangunan seperti pabrik untuk air mineral, walaupun memang itu perlu kita pikirkan ke depan, karena memang saat ini khusus kita di wilayah Kalimantan Tengah, Barito Timur, dan Barito secara khusus memang kita masih air mineral ini datangan, artinya dalam artian datangan ini adalah datang dari Kalimantan Selatan, seperti dari Mandi Angin dan sekitarnya, dan memang itu perlu. Tapi kalau kita lihat konsep di daerah sana juga, mereka bukan perusahaan daerah tapi sifatnya adalah pihak ketiga atau investor ya. Mudah-mudahan lah nanti ada investor yang melihat ke daerah kita, dan ya kita bisa juga sampaikan bahwa bagaimana dengan potensi-potensi yang seperti yang disampaikan tadi di Bahalang atau di Amparipura ini,
ya siapa tahu itu menurut mereka baik dari jumlah airnya kemudian juga dari kualitasnya bisa dilaksanakan. Tapi itu pada dasarnya Pak Jain kita memang belum, di APBD kita belum ada anggaran daerah kita untuk melakukan penganggaran untuk pabrik ataupun penyediaan air mineral ini tadi. Demikian Pak Jain. Oke, baik Pak Arianto, terima kasih banyak. Kalau kita melihat ya Pak ya, kondisi air di sana itu ada 20 meter persegi ya di bawah itu ya, setelah air terjun. Itu ketinggian air terjun itu berapa meter Pak dari atas Pak? Sekitar 50 meter. Wah, tinggi Pak ya? Iya, tinggi. Berarti bisa Bapak amati mungkin itu selama bertahan berapa lamakah kemarau kalau seandainya air itu bertahan dalam kondisi yang kalau untuk pariwisata ini air ini saya lihat kalau memang kemarau itu memang debitnya agak rendah, tapi masih ada. Ya ada. Masih ada. Tapi kalau yang kita mau bicarakan yang masalah air mineral ini beda tempatnya Pak. Jadi ada lokasi yang untuk air terjun secara khusus. Kemudian kalau itu yang memang dari desa sendiri pun berpikir bagaimana ini nanti bisa dikonsumsikan untuk air mineral, itu ada memang sudah ada dibuat damnya. Oh, ada tempat lagi. Iya, ada tempat lagi. Oh, gitu. Yang kemarau artinya airnya tidak berubah. Artinya entah dia kemarau panjang seperti tahun kemarin, itu tidak mengurangi debit air, tetap jalan. Oke, baik. Pak Porti, Kepala Dinas Pariwisata, boleh tanggapi Pak? Ya, untuk kawasan wisata khususnya Desa Amparibura, karena memang kalau saya amati itu adalah masalah kepemilikan. Kepemilikan ya Pak. Nah, makanya kalau yang kepemilikannya dari pemerintahan desa, sepertinya itu agak memang lahannya sangat terbatas. Baik di air terjun atau Gunung Jodoh itu juga terbatas. Sehingga nanti juga mohon juga dari pihak desa bagaimana bentuk perjanjian kerjasama dengan pemilik lahan supaya bisa bersinergi. Itu poinnya. Apakah itu dalam pemanfaatan air baku untuk air minum di desa, atau untuk kawasan wisata, atau untuk perikanan lainnya. Nah itu juga perlu dijajaki sehingga ketika nanti itu dikembangkan, kita tidak lagi disibukkan oleh masalah kepemilikan lahan itu. Nah, karena memang artinya hak kepemilikan lahan itu tetap juga kita hargai. Hanya nanti mereka juga akan mengembangkan kawasan wisata yang bersinergi dengan kawasan wisata yang dikembangkan oleh pemerintahan desa atau kabupaten. Nah, mungkin yang ke depan kita kurang menyadari bahwa salah satu ruas jalan utama, jalan Pertamina atau Ayayang itu mungkin kedepannya itu menjadi jalan akses utama menuju ibu kota negara. Nah, kalau sekarang yang terjadi itu kan masih lewat Bentot, Tanjung. Kalau dari arah Ampah itu kan tetap dia Kalamus. Itu menuju ke Kalimantan Timur itu tetap itu. Nah, sekarang peluang itu bisa kita baca. Makanya ke wilayah Kecamatan Petang Ceputu itu sangat besar nanti aksesnya untuk menarik pengunjung wisata dari ibu kota negara, sehingga bukan tidak mungkin nanti kawasan-kawasan di wilayah timur khususnya Balang, Saing Pipa, Bentor dan sebagainya itu bisa kita kembangkan sebagai kawasan penunjang pariwisata untuk ibu kota negara. Itu peluang yang sangat besar. Luar biasa. Halo? Ya. Cukup Pak? Ya, itu. Oke, Pak Kades silakan Pak. Mungkin bisa berkaitan dengan yang... Pak. Ya Pak. Halo Pak. Ya baik Pak. Silakan Pak. Ya kami rasa sangat sepakat Pak. Jadi memang dari beberapa pengalaman kita termasuk yang tadi malam kita membicarakan yang Seragi ya. Memang pemerintah daerah itu kan sudah serius, bahkan saya sampaikan itu dari 5 tahun yang lalu sudah kita memang menjadi salah satu prioritas di bidang pariwisata. Tapi saat ini karena terkendala masalah kepemilikan, sehingga itu akan menjadi buyar. Jadi kami sangat sepakat disampaikan oleh Pak Kadis tadi, memang selain itulah yang memang ujung tombaknya adalah masyarakat di sana. Jadi termasuk juga mengurus masalah kepemilikan ini, karena begitu kita sudah menjadi proyek di sana, memang kita sangat menghindari adanya konflik di masyarakat itu sendiri, karena itu akan mengganggu semua apa yang sudah diprogramkan. Jadi kepemilikan itu sangat penting, dan kalau tadi kita dengar juga bahwa
itu juga nanti mungkin akan menjadi salah satu alternatif untuk menjadi jalan utama akses ke IKN, ibu kota negara yang baru. Ya memang dari saat ini itu sangat-sangat potensial dan sangat menjadi prioritas untuk kita pikirkan bersama-sama, sehingga memang apa-apa yang menjadi permasalahan di lapangan itu harus kita prediksikan dari saat ini, dan salah satunya adalah kepemilikan. Nah, sehingga ketika nanti tidak ada permasalahan lagi baik lahan dan sebagainya, apalagi kalau ada niat baik dari masyarakat menghibahkan wilayahnya tersebut, sehingga nanti ini ya dijamin tidak ada permasalahan-permasalahan di kemudian hari, itu akan lebih mempermudahkan kita. Jadi memang itu sangat penting, termasuk ketika kita nanti mengusulkan untuk penganggaran ke tingkat pusat, ya tentunya salah satu yang menjadi persyarat ini adalah status kepemilikan ini seperti apa, apakah ini masih milik pribadi atau seperti apa. Nah, sehingga kalau kepemilikannya belum jelas, memang itu akan pasti menjadi kesulitan. Jangan di pusat ataupun provinsi, di kabupaten pun seperti itu, Pak Jeng. Jadi memang pada saat kita menganggarkan untuk dana anggaran di luar dari akses umum seperti jalan, nah ketika itu berkaitan dengan tanah, ya kita memang harus kepemilikannya memang harus jelas. Jadi itu salah satu mungkin menjadi catatan kepada Pak Kades, artinya mungkin dari saat ini bisa melihat apa-apa menjadi yang bisa berpotensi menjadi permasalahan di depan, di kemudian hari, dan segitu paling tidak kita harus dari saat ini untuk bisa mengatasi itu terlebih dahulu. Mungkin demikian Pak Ben. Oke, baik Pak Aryan, terima kasih banyak. Pak Kades, mungkin ada waktu sedikit lagi, silakan sampaikan. Apa mungkin cukup atau bagaimana? Ya, ini perlu kami sampaikan juga ya, terima kasih atas apa yang disampaikan tadi, bahwa salah satu yang nantinya rencana yang kedepannya untuk jalan itu nanti akan dipergunakan untuk jalan ibu kota, salah satu alternatif. Dan oleh sebab itu yang dari sekarang persiapan kami secara khusus untuk Desa Amparipura yang termasuk pariwisata dengan kepemilikan lahan, yang jelas bahwa kalau untuk di Puncak Jodoh itu kita sudah dari desa sendiri sudah secara khusus milik desa. Tapi ya benar seperti yang disampaikan oleh Kadis tadi, Kepala Dinas Pariwisata, bahwa dengan keluasan yang cukup sempit, tetapi memang kami sudah sampaikan dan bicarakan dengan pemilik lahan sekitar, artinya mereka setuju, tapi nanti disepakati seperti penghasilannya seperti apa. Ya kami sudah sampaikan ya, seperti umpamanya dari dana ini berapa kita pendapatan, ya jelas ada dari untuk pengelolaannya, kemudian berapa dari untuk pemilik lahannya. Itu sudah kami sepakati, artinya gambarannya untuk ke depan supaya kita menghindar hal-hal yang tidak diinginkan. Artinya kalau itu nanti kita kembangkan yang seperti Gunung Jodoh itu, artinya kita juga belum berani memastikan oh ya kita bangun ini dan itu, tapi yang jelas sampai artinya kesepakatan kami itu sudah ada dengan pemilik lahan. Tapi yang jelas untuk sekitar seputaran itu yang perlu kami sampaikan dari Gunung Jodoh ini yang kita usahakan untuk kembangkan. Yang pertama, karena ini potensinya ada di tengah desa, artinya jarak desa itu tidak jauh. Kemudian ini seringkali juga anak-anak muda atau orang sekitarnya tertarik sekali untuk ke puncak ini. Nah, dari situ ada sekitar keluasan berapa meter untuk belum diapa-apakan tempatnya. Kami sudah bicarakan bagaimana ini kalau untuk dibikin tempat untuk misalnya kayak tempat duduk dan sebagainya, mereka bilang tidak bermasalah. Nah, kemudian untuk dibawa bak air bersih itu kita sudah siapkan, di situ ada hutan-hutannya, jadi kita sangat jaga itu, dan pemilik lahannya juga sepakat. Jadi kita mungkin di atas itu kita kembangkan. Jadi kita belum berpikir ke yang lain. Artinya ada liang kekek, ada air terjun, tapi fokus kita ada di puncak ini. Artinya saya tertarik sekali yang untuk di hutan ada sedikit ini kita pelihara apa saja yang jenis binatang, burung dan sebagainya. Atau kita di atasnya juga bikin kayak kolam renang. Kan satu hal yang menarik sekali, di atas puncak ada air, ada kolam renang. Tetapi yang jelas untuk airnya artinya tidak kurang untuk mengisi bak air untuk kolam renang. Ini yang sangat menarik sekali, yang menjadi arahan pemikiran kami selaku pemerintah desa yang kedepannya untuk kemajuan desa sendiri. Oke, baik. Pak Kadis, Kepala Desa Pariwisata, mau ditanggapi Pak, silakan. Ya,
pada prinsipnya karena kami juga sudah beberapa kali ke desa, yang pasti nanti setelah COVID ini juga mudah-mudahan cepat berakhir, kami juga akan tetap melaksanakan kunjungan ke Desa Bahalang itu dengan perangkat desanya, dan nanti mungkin kita akan membahas secara teknis apa saja yang harus yang mungkin kita laksanakan di sana. atau sarana apa atau foto spot apa yang bisa kita buat di sana, dan juga nanti mohon di samping perangkat desanya juga unsur pemudanya juga. Jadi unsur pemuda ini walaupun tidak harus banyak orang, 1 atau 2 atau 3 orang itu juga satu sebagian dari trigger atau memicu, sehingga biasanya masyarakat desa itu mereka melihat hasilnya dulu. Nah, makanya kita harus berbuat dulu, kemudian setelah kita membuktikan hasilnya, mungkin dari seluruh masyarakat di desa itu sendiri akan merasa memiliki. Nah, nanti akan kita agendakan, silahkan dengan pemerintah desa, khusus dengan Pak Kades, komunikasi dengan masyarakatnya, dengan generasi mudanya, sehingga nanti kita akan mungkin lebih dalam untuk merencanakan kegiatan. Karena mungkin kalau dibandingkan dengan kawasan wisata yang lainnya juga, yang kita dorong itu nanti adalah generasi mudanya, apakah Karang Taruna atau Pok Darwis. Kalau dari para wisata itu ada kelompok sadar wisata yang juga akan dibentuk. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan, Bang Jai. Oke, baik, terima kasih Pak Putih. Pak Kades, Pak Desa Ampari, mungkin itu ya, nanti mungkin disiap-siap ya untuk pemudanya bisa itu ya. Ya, kita akan coba siapkan untuk ke depannya. Oke, baik. Kira-kira apa mungkin yang langkah-langkah awal nanti di dalam mungkin setelah COVID ini selesai ya, mungkin kita akan mengarah ke sana. Kadis juga demikian mengikuti itu ya, dan mendampingi ini. Nanti didampingi oleh DPR juga. Kira-kira mana yang lebih didulukan ini Pak? Yang jodohnya atau yang lain? Kalau menurut saya itu di Gunung Jodoh ini ya. Gunung Jodoh. Ya. Gunung Jodoh itu di sebelah mana ya Pak? Yang pembangunan yang sekarang kita bangun. Oh itu yang ada sekarang itu ya? Ya. Oh itu namanya Gunung Jodoh ya? Iya, itu Iya, Gunung iya. Jodoh. Kemungkinan di sampingnya itu kan tingginya sama ya, itu Iya. mungkin bisa dibicarakan sepanjang selebar itu cukup saya rasa kalau untuk kegiatan itu, untuk kegiatan pariwisata maksud saya. Iya, memang sudah dipersiapkan di belakang bak air itu cukup luas juga, dan ada pohon-pohon yang Iya. Sampai hari ini kita pertahankan supaya itu jangan ditebang. Artinya ada tempat santai yang yang kelihatan terbuka. Tapi ada juga kalau kita ke belakangnya ada yang rimbun atau lindung dan sebagainya. Oke, baik. Ada lagi yang disampaikan Pak? Mungkin? Ya, ini khusus secara artinya di luar konteks. Kebetulan di sini ada Ketua DPR. Kami perlu juga menyampaikan Pak. Selamat malam Pak. Pak Arianto. Pak Arianto. Ya, malam Pak Kades. Ya, ini untuk pemekaran kedusunan ini yang Iya. sampai hari ini kita juga ikut berharap sekali nanti bagaimana Pemekaran ya. tanggapan dari DPR yang selaku pemegang artinya petonya untuk hal ini. Artinya kami berkeinginan sekaligus itu walaupun secara jumlah penduduk atau luas wilayah dan sebagainya itu mungkin belum terpenuhi seperti yang diharapkan dengan peraturan yang ada, tapi setidak-tidaknya kami mengingatkan kembali Pak, artinya waktu Bapak Bupati Kumpanye waktu periode yang kedua, dia pernah minta izin dengan kita untuk bagaimana Pak mendukung, tidak setuju tidak untuk Ampari Dalam itu pemekaran untuk menjadi desa definitifnya. Ini yang kami harapkan Pak. Oke. Pak Arianto, mohon ditanggapi Pak. Ya, baik, maksud Pak Kades, dan sebelum kita menanggapi pertanyaan yang terakhir, jadi kita sepakat nanti Pak Kades, Satwa dan Hutan di sana memang kita jaga, karena memang itu salah satu aset yang nanti akan menunjang, sangat menunjang untuk wisata yang ada di sana. Karena kita pernah ada contoh di Sibung, itu ada air panas di sana, nah ternyata pernah kita jalan-jalan ke sana, memang rusak kondisinya. Jadi airnya ada, tapi karena sudah hutan di lingkungan sudah rusak, jadi itu menjadi tidak menarik. Jadi oleh Pak Kades nanti sampaikan kepada masyarakatnya agar kiranya dijaga satwa yang ada di sana dan juga hutan-hutannya. Kemudian masalah pemekaran desa, jadi untuk sementara Pak Kades kalau karena untuk
Perda pemekaran desa ini itu sepenuhnya diajukan oleh eksekutif. Jadi memang kemarin sempat sudah terwacanakan ada beberapa desa yang akan dimekarkan, seperti di Ampah Kota itu ada 3 desa, itu di wilayah Wakatitir, kemudian Bantai Karau, dan Tiana Harapan. Kemudian di Pematang Karau itu sudah sempat juga ini adalah pemekaran desa Jihi, Matanra, termasuk di wilayah Benua 5 dan di kecamatan-kecamatan yang lain. Nah, namun memang dengan kondisi kita saat ini memang kita juga tidak bisa memaksa dari pihak eksekutif, karena memang mereka yang mengajukan perdanya ke DPRD, dan pada dasarnya DPRD sepanjang memang perda tentang pemekaran desa ini diajukan oleh eksekutif, kita akan secepatnya untuk bisa menyelesaikan. Nah, namun demikian memang perlu kita pikirkan juga Pak Kades, karena memang syarat-syarat desa tadi memang ada, baik ketentuan dari jumlah kakaknya dan juga jumlah penduduknya, dan ini memang mutlak, karena untuk pemekaran desa ini perdanya pun akan dievaluasi oleh gubernur nantinya, sehingga memang data-data inilah memang sangat penting, artinya dalam rangka untuk meloloskan pemekaran satu desa. Namun kalau kami lihat untuk tahun ini kelihatannya belum ada rancangan peraturan daerah tentang pemekaran desa ini yang masuk ke dalam Prolegda, karena Prolegda itu adalah program legislasi daerah, jadi kelihatan beberapa perda yang menjadi target dari pemerintah daerah dan DPRD itu diselesaikan. Nah, untuk 2020 memang kami melihat tidak ada di Prolegda kita untuk perda tentang pemekaran desa ini. Nah, namun demikian nanti saran kami silahkan nanti Pak Kades bisa kapan-kapan ke kabupaten juga berkomunikasi dengan bagian pemerintahan dan bila perlu dengan Pak Bupati, artinya mengenai ini, tidak nanti beliau akan memberi petunjuk lebih lanjut, ya, artinya apakah beliau nanti akan memberi petunjuk untuk pihak desa membentuk panitianya, karena memang tonggak awalnya adalah panitia pemekaran di desa masing-masing yang ingin dimekarkan ini dibentuk dulu. Tapi pada dasarnya kami mendukung Pak Kades, karena biasanya kalau kita mekarkan desa itu juga tidak menjadi beban besar bagi kabupaten, karena dia akan ada dana dari pusat juga untuk penunjang kegiatan di desa ketika desa itu sudah resmi menjadi desa setelah itu dimekarkan. Sepakat saja Pak Kades, namun menurut kami itu tadi saran kami, silakan nanti Pak Kades koordinasi dengan bagian pemerintahan, bila perlu dengan Pak Bupati, mungkin seperti apa nanti petunjuk dari sana. Kalau kami di DPRD pada dasarnya siap ketika ada raperda tentang pemekaran desa kita ini diajukan ke DPRD, dan biasanya kami akan segera melakukan pembahasan dan penyelesaian tentang perda ini. Mungkin demikian Pak Jaina. Oke, terima kasih Pak Datuk Tuan. Oke, luar biasa. Kalau demikian sudah cukup Pak? Ya, cukup. Baik, ada 1 menit Pak Bina, silakan Pak. Sebelum berakhir, silakan. Baik, kalau kita dengar memang sangat-sangat banyak sekali potensi desa yang ada di wilayah Apar Batu. Dari beberapa penyampaian tadi, pertama itu kami sangat-sangat rasa bagaimana untuk para pemuda di sana, kami menghimbau agar semua program yang telah dilakukan oleh kepala desa diharapkan kepeduliannya juga terhadap daerahnya, agar daerah tersebut bisa maju sesuai dengan harapan kita. Demikian. Oke, baik. 1 menit Pak, silakan Pak. Sebelum bisa, mungkin menyampaikan salam ke rekan-rekan yang ada di sini. Ya, di ujung acara kita malam hari ini, yang pertama kami selaku pemerintah desa mengucapkan banyak terima kasih atas kegiatan malam hari ini. Artinya dari hal ini cukup artinya menjadi satu hal yang baru bagi kami, secara khusus salah satu koordinasi yang baik di antara pemerintah desa, pemerintah Kabupaten Barito Timur dan juga DPR. Artinya semuanya ini atas kerjasama yang baik. Jadi artinya bahwa desa tidak bisa berjalan sendiri, dan kami juga berpikir bahwa desa ini adalah salah satu ujung tombak dari kemajuan dan pembangunan di Kabupaten Barito Timur. Artinya dalam hal ini kami tetap berharap artinya komunikasi sekalipun tidak melewati radio yang seperti kita lakukan malam hari ini, tapi komunikasi, koordinasi kita tetap jalan. Artinya selama itu untuk kebaikan kita bersama Pak. Oke, terima kasih Pak. Pak Porti, 1 menit Pak. Ya, saya rasa yang penting tetap sesuai dengan disampaikan Pak Kades, kita tetap komitmen bagaimana yang saya
beberapa kali ketemu, kita tetap nanti berkoordinasi, kemudian apa yang langkah konkret yang akan kita laksanakan. Ya harapannya yang mudahan COVID ini cepat, kita juga cepat keliling lagi. Kunjungan-kunjungan ke seluruh desa ini banyak sekali permintaan dari desa ini untuk kunjungan-kunjungan, bagaimana potensi yang ada, kemudian bagaimana cara pengembangannya, kemudian bagaimana organisasinya untuk mengelola itu. Itu yang menjadi kendala kita sekarang. Kalau mengenai dana, saya rasa tidak harus, ini bukan masalah dana, tapi masalah peluang. Jadi ketika peluang itu kita optimalkan, otomatis nanti juga dananya akan berputar di desa. Dengan kunjungan orang itu otomatis juga langsung akan mendapat income bagi masyarakat desa. Nah, dengan meningkatnya pendapatan masyarakat desa, otomatis kabupaten juga mendapat kontribusinya. Mungkin demikian Bang Jai. Oke, terima kasih Pak Peti. Pak Danto, silakan Pak. Ada satu Ya. Ya baik, terima kasih Pak Jaing. Di akhir acara ini kami menyampaikan kepada Pak Kades tetap semangat, artinya membangun desanya, dan kami dari kabupaten tidak pernah menutup mata, artinya kami selalu berupaya semaksimal mungkin apa-apa yang diusulkan baik lewat musrenbang desa, kecamatan, bahkan kabupaten. Namun memang kita akui ada beberapa mungkin kegiatan desa yang masih belum bisa kita anggarkan karena memang keterbatasan anggaran kita. Dan yang kedua, kita memang semua berharap bahwa COVID ini akan segera berakhir, dan kami memang sudah turun ke beberapa tempat. Ini sudah kelihatan sekali dampaknya. Jadi dari pemerintah daerah fokus juga untuk penanggulangan COVID ini, dan juga memprogramkan untuk dampak sosialnya, dan memang kami lihat dampak sosial sudah mulai dirasakan. Jadi ini memerlukan kerjasama kita semua, secara khusus bagi seluruh pendengar pada malam hari ini, ya kita harus bersama-sama. Jadi karena kalau COVID ini tidak berakhir, maka beberapa agenda daerah, terutama kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, terutama masyarakat kita yang juga di desa-desa juga akan banyak terkendala. Jadi kita memang melawan ini harus secara bersama-sama, yaitu dengan melakukan pola hidup sehat. Kemudian jangan lupa juga pakai masker, karena informasi terakhir dari Dinas Kesehatan bahwa yang dikhawatirkan ini adalah OTG, orang tanpa gejala yang berkeliaran, dan itu bisa menyangkut kepada orang lain. Nah, sehingga dengan masker memang ini adalah salah satu penangkal untuk tidak menyebarnya COVID-19 ini. Kemudian kita lihat grafik setiap hari kita pantau bahwa ini semakin meningkat di Kalimantan Tengah, bahkan kabupaten tetangga kita, Batu Selatan dan juga Barito Utara, Murung Raya pun sudah zona merah. Nah, jadi kita berharap di Batu Timur tidak bertambah lagi. Nah, sehingga sekali lagi lewat malam ini, kesempatan pada malam ini, kami menghimbau kepada kita semua, mari kita bersama-sama lewat juga kawan-kawan kita di desa yang saat ini kami melihat juga sangat aktif untuk memutus mata rantai penyebaran ini, dan mudah-mudahan di bulan ini atau bulan depan ini sudah tidak lagi seperti ini. Nah, sehingga kita akan bisa menata APBD kita kepada hal-hal yang lain, nah, termasuk ke bidang pariwisata dan juga kegiatan infrastruktur lainnya. Baik, mungkin itu Pak Jaing, dan terima kasih pada juga Pak Porti atas masukan dan informasinya. Terima kasih juga kepada Kades, salam untuk masyarakatnya Pak Kades, dan terima kasih juga kepada Pak Bina. Terima kasih juga terutama untuk Radio Indonesia dan Pak Jaing dan kawan-kawan. Terima kasih baik. Pak Jaing. Terima kasih Pak Arianto, selamat malam Pak. Mohon jangan bosan-bosan nanti. Terima kasih Pak Porti. Jangan bosan-bosan. Oke. Terima kasih Pak Kades dan Pak Bina, selamat malam. Oke, terima kasih telah tadi bincang-bincang saya dengan rekan-rekan yang berada di studio dan di line telepon. Dan saya Bung Jaeng mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ladies and gentlemen, Program siaran radio dengan judul Program Penggalian Potensi Desamu, dengan menghadirkan narasumber yang potensi dan akurat, serta berwawasan membangun daerah dengan modal ide cemerlang, komunikasi lintas sektor dalam membangun satu tujuan, yaitu Barito Timur maju dan berkembang dari berbagai segi seni, budaya, wisata, dan mengembangkan segala yang menjadi andalan daerah tersebut. Acara ini dipandu oleh Bung Jos.
gentlemen, may I have your attention, please? Radio. Technology. Program siaran radio dengan judul Program Penggalian Potensi Desamu dengan menghadirkan narasumber. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Radio. Technology. Informasi untuk Anda. Nomor on air acara Radio Monika Surya FM di 0813 5929 2020. Dan bagi Anda yang ingin beriklan, Anda bisa menghubungi kontak person 0813 4911 7711 dan telepon kantor 0526 273 1500. Dari kawasan Jalan Negara Gang Radio Bukit Raya Komplek Terminal Retribusi Ampah Kota Barito Timur, inilah Radio Monika FM dan didukung oleh Radio Surya FM Tamiang Layang Barito Timur 92,9 FM Jalan Ahmad Yani kilometer 5200 Pembataan. Radio Monika Surya FM, wadah berbagai komunitas baik seni, budaya, etnis, sosial dan politik. Kami mengajak masyarakat Barito Timur untuk melangkah lebih maju sejalan pesatnya perkembangan zaman. Monika Surya FM, radionya orang Barito Timur. Kontak person 0813. Hingga saat ini Anda masih bersama kami. Desa Ampari cukup memberi pencerahan ke depan begitu bagus ini. Jadi dengan adanya beberapa alternatif yang telah disampaikan tadi, mungkin bagaimana kesiapan juga dari mungkin pemuda desa atau karang taruna atau bagaimana di daerah tersebut agar apa yang kita rencanakan ini bisa berjalan dengan baik. Oke, ya. Baik. Oke, mohon di-break sejenak Pak. Nanti kita lanjut kembali. Masih bersama saya Bung Jaeng dan tentunya di dalam acara talkshow bersama bintang tamu ketiga Kades dari Ampari, Pak Bina dan saya sendiri. Selamat malam untuk Anda. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Radio. Technology. Program siaran radio dengan judul Program Penggalian Potensi Desamu dengan menghadirkan narasumber yang potensi dan akurat serta berwawasan membangun daerah dengan modal ide cemerlang, komunikasi lintas sektor dalam membangun satu tujuan, yaitu Barito Timur maju dan berkembang dari berbagai segi seni, budaya, wisata, dan mengembangkan segala yang menjadi andalan daerah tersebut. Program ini siaran radio dengan judul Program Penggalian Potensi Desamu dengan menghadirkan narasumber yang potensi dan akurat serta berwawasan membangun daerah dengan modal ide cemerlang, komunikasi lintas sektor dalam membangun satu tujuan, yaitu Barito Timur maju dan berkembang dari berbagai segi seni, budaya, wisata, dan mengembangkan segala yang menjadi andalan daerah tersebut. Acara ini dipandu oleh Bung Jos. Program siaran radio dengan judul Program Penggalian Potensi Desamu dengan menghadirkan narasumber yang potensi dan akurat serta berwawasan membangun daerah dengan modal ide cemerlang, komunikasi lintas sektor dalam membangun satu tujuan, yaitu Barito Timur maju dan berkembang dari berbagai segi seni, budaya, wisata, dan mengembangkan segala yang menjadi andalan daerah tersebut. Acara ini dipandu oleh Bung Jos. Program siaran radio dengan judul Program Penggalian Potensi Desamu dengan menghadirkan narasumber yang potensi dan akurat serta berwawasan membangun daerah dengan modal ide cemerlang, komunikasi lintas sektor
dalam membangun satu tujuan, yaitu Barito Timur maju dan berkembang dari berbagai segi seni, budaya, wisata, dan mengembangkan segala yang menjadi andalan daerah tersebut. Acara ini dipandu oleh Bung Jos. Oke, baik, kembali lagi di acara talkshow kita malam hari ini. Dan selamat malam. Di line telepon kita ada Kepala Dinas Pariwisata Bapak Porti. Selamat malam Pak Porti. Ya, selamat malam. Gimana kabar Pak Porti? Sehat. Oh iya Pak, mohon izin saya sampaikan di studio ada Pak Bina, ada Pak Kades Ampari, Pak, ada saya sendiri. Mungkin bisa disapa, ada Pak Arianto. Pak Arianto dari Ampari, Kepala Desa Ampari. Silakan Pak Porti, silakan Pak. Ya, selamat malam semuanya. Kades apa? Ampari Bura. Ampari Bura ya. Selamat malam, selamat bertemu di siaran talk malam ini. Ya, selamat malam Pak. Oke Pak, tadi ada beberapa hal yang saya bincangkan di radio ini, namun berkaitan dengan COVID-19. Nah, saat ini kita akan masuk sesi ke dunia wisata dulu Pak. Berhubung masih banyak tumbuh berkembang wisata yang ada di daerah kita, rupanya daerah Barito Timur sangat kaya wisata. Saya akan coba bincang-bincang dulu dengan Pak Kepala Desa Ampari. Pak Kepala Desa Ampari, itu sebenarnya boleh Bapak paparkan wisata seperti apa mungkin yang ada di sana, dan maunya seperti apa sih desa sana itu di Ampari ini? Apakah kalau memang bisa mendapatkan sesi tersendiri dalam rangka meningkatkan PAD atau bagaimana, silakan. Ya, terima kasih. Selamat malam Pak Porti, Kepala Dinas. Ya, selamat malam. Barito Timur. Perlu kami sampaikan Pak untuk Ampari Bura ini tadi ada kesalahan sedikit yang disebut Ampari saja. Iya. Jadi ini Ampari Bura sebenarnya. Ya. Jadi di sini Pak perlu kami informasikan yang pertama untuk Ampari Bura ini sangat berpotensi sekali. Pariwisatanya yang pertama itu adalah pariwisata puncak yang kita sudah lihat, mungkin Bapak Porti pernah meninjau di sana. Untuk puncak ini kita sudah dari dana desa kita sudah persiapkan sedemikian rupa. Kita sudah bangun di atas puncak itu ada bangunan bertingkat, jadi itu nanti bisa difungsikan untuk kegiatan pariwisata. Dan sekarang tuh Pak banyak anak-anak muda, ada yang dari Tamiang, dari Matara, dari mana sebagainya, seringkali naik ke atas untuk lihat potensi yang ada, yang memang kelihatannya memang tidak menarik karena belum ada tata ruangnya yang begitu menarik. Tetapi yang sudah kita persiapkan itu ada pembangunannya untuk tingkat 2. Jadi nanti Smart BUMDes itu kita persiapkan untuk pembangunannya. Jadi rencana kita ada beberapa tempat yang pariwisata yang sangat menarik. Yang pertama kita tahu jelas bahwa di sana ada air terjun yang di belakang gereja Katolik yang berhadapan dengan puncak pembangunan yang sekarang ini kita bangun, yang jaraknya sekitar 1 kilometer lah ya, untuk jaraknya yang dari jalan umum. Yang kemudian ada yang sangat menarik sekali itu adalah liang kekek, dan saya rasa itu kita sudah survei bersama-sama Kepala Dinas Pariwisata Bapak Porti sendiri yang sudah menyaksikannya. Dan bagi kami ada beberapa hal yang sangat menarik, karena yang pertama di pariwisata ini untuk liang kekek ini, yang pertama di sana ada liangnya, yang liang cukup menarik sekali, cukup besar. Dan yang kedua di situ ada air yang jernih, yang tidak tercemar. Kemudian di situ juga ada berbatu-batuan yang cukup besar, dan juga ada hutannya di sana yang tidak pernah terjamah, artinya masih hutan alami. Dan kemudian di sisi kiri kanannya itu ada puncak gunung yang tinggi sekali juga, ketinggiannya cukup, artinya potensi yang di tempat liang kekek ini cukup menarik sekali. Dan ini hanya jalan
yang sampai hari ini kita juga belum berani garap karena belum ada kegiatan-kegiatan di dalamnya. Jadi rencana kalau untuk badan jalannya itu memang sudah ada, artinya jaraknya itu sekitar 2 km untuk dari jalan umum ke tempat itu. Jadi itu yang sangat menarik sekali. Jadi kami dari pemerintah desa hanya teranggarkan dengan anggaran dana desa, apalagi yang sekarang dengan dana COVID ini yang cukup, artinya menyisihkan dana anggaran, jadi belum juga sampai ke arah sana. Jadi itu saja untuk sementara. Baik, bisa ditanggapi Pak Porti? Ya, terima kasih. Selamat malam. Iya. Selamat malam Pak Bina. Selamat malam. Iya, itu teman saya sekolah. Oh gitu ya, gak cerita ya. Ya. Oke, silakan Pak. Selamat malam Pak Kades Ampari Bura. Ya, Kalau selamat Kades malam. Ampari kan ini termasuk di Iya, kawasan mohon maaf tadi ada ini salah. Ampari Bura. Ampari. Iya. Oke, Nah, silakan. sudah untuk Pak Kades kita tidak asing lagi. Iya. Memang kita sudah mungkin hampir 4 kali melaksanakan koordinasi dan diskusi dengan beliau. Dan kalau disampaikan tadi Pak, memang ada 3 kawasan yang memang untuk Ampari Bura atau Baalang ini. Yang pertama itu adalah yang sudah dibangun oleh desa itu adalah Bukit Jodoh. Bukit Jodoh. Yang kedua ada kawasan potensial juga air terjun. Dan yang ketiga ini adalah yang Kekek, dan ini juga sudah sampai. Yang belum sampai itu air terjun kemarin Pak. Itu yang yang kalau langkah-langkahnya kami memang dengan Pak Kades juga sudah diskusi, dan saya melihat sudah mulai gerakannya. Hanya memang kita karena COVID ini lalu tidak ada pergerakan karena termasuk juga social distancing ini. Tapi sebenarnya dari pihak desa paling tidak sudah mulai membuat langkah program, sehingga harapannya yang 3 ini nanti mana yang prioritas dikembangkan, prioritas pertama, kedua, dan yang ketiga, kemudian langkah-langkahnya apa, sehingga ketika nanti corona ini sudah berakhir, kita sudah mulai bergerak. Sehingga harapannya ini kan mungkin pertengahan tahun atau akhir tahun nanti, paling tidak sudah akhir tahun kita sudah bisa pencanangan di kawasan itu. Dan itu masukan dari kami sementara. Oke, baik Pak. Kalau melihat dari kondisi dan tentunya medan yang ada di Ampari Bura ini, sepertinya ada gunung dan ada terjal, serta ada air terjun juga, ada beberapa yang perlu digarisbawahi. Apakah itu tidak bisa Pak Porti mungkin digunakan untuk wisata lain, seperti kalau saya melihat gunungnya itu, tapi itu pun tergantung ya, kalau memang gunungnya agak gundul sedikit, di sana yang ada gunung hutan ya. Pamannya seandainya itu dimanfaatkan seperti pamannya Pralayang atau seperti apa, itu kan nggak bisa ya Pak Porti? Ya, kalau potensi yang ada memang lebih banyak di Baalang ini adalah panorama alam. Ya. Nah, kalau para layang saya rasa karena kawasannya kan masih hutannya masih terjaga, bukan seperti Tolobalo yang terbuka, bukit yang terbuka. Nah, kalau para layang itu juga kita kan harus mengetahui kekuatan angin. Betul ya. Anginnya itu yang juga berpengaruh. Karena itu termasuk juga olahraga atau salah satu kegiatan yang juga cukup ekstrim, karena itu memerlukan orang yang ahli untuk melatih itu. Mungkin itu. Iya, oke, baik. Silakan Pak Kades, mungkin ada. Itu untuk Ampari Bura ya, kita secara pemerintahan desa yang memaklumi untuk sekarang ini. Dalam arti kata untuk COVID-19 ini, artinya termasuk penganggaran dana juga terbatas. Dan tetapi tidak salahnya untuk persiapan kita ke depan, artinya harapan kita setelah COVID itu berakhir, artinya gerakan kita artinya tetap kita lanjutkan untuk pariwisata yang ada di Ampari Bura ini. Yang jelas untuk puncak ini kita tetap komitmen kita, artinya
setidak-tidaknya dengan selesainya pembangunan itu, kemudian seberapa dana yang ada nanti dari dana desa yang kita sisihkan untuk menambah artinya tata ruang atau apa yang untuk memperindahkan untuk puncak ini lebih menarik, dan itu nanti kita akan bisa lihat hasilnya, dan nanti itu harapan kami ya, kemungkinan kita tidak terlalu berharap banyak juga dari pemerintah Kabupaten Barito Timur untuk sekarang ini, tetapi setidak-tidaknya spot untuk kami untuk itu sangat membantu kami juga dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya, Pak. Oke, bisa ditambah Pak Bina? Oke, Pak Porti, kalau saya melihat di kawasan sana ya, saya juga sempat kunjung ke sana berapa kali begitu. Kita bisa melihat daerah sekitar situ dari puncaknya itu, Pak, dalam ketinggian kurang lebih sekitar ya 10 meter di atas itu ya. Artinya kalau itu nanti mungkin dibuat kayak tangga semacam menara gitu ya, menara naik ya, yang kurang lebih sekitar 20 meter, itu sudah betul-betul mencakup, bisa melihat kiri kanan dengan luas, terutama melihat panorama alam di daerah kita sekitar seperti Tanjung, seperti sekitar kita lah, mungkin Tamayang dan siapa tahu apa kelihatan dari sana. Nah, ini seperti gambaran Pak Kades tadi, kalau menurut Bapak gimana? Ya, kalau ini maksudnya yang di mana nih? Yang di Jodoh atau yang di mana? Yang di puncak yang baru dibangun Pak Kades, yang belum selesai dibangun. Gitu. Puncak Jodoh. Di Puncak Jodoh ya Pak? Di Puncak Jodoh Pak? Puncak. Puncak Jodoh. Kalau Puncak Jodoh itu kan sudah akses jalannya ke aula bangunan bertingkat itu kan bisa dilewati oleh mobil. Oh gitu Nah, ya. itu. Sudah itu. Cuma memang kalau kita ke arah barat, nah, ke arah barat mungkin itu lebih luas pemandangan panoramanya. Ketika ke arah timur itu kan mungkin ada sebagian kelihatan juga, karena ada kebun masyarakat yang di belakangnya itu. Hanya memang luasnya di situ memang agak terbatas karena hampir terisi oleh bangunan aula dengan penampungan air punya desa di situ, reservoirnya yang di belakang bangunan itu. Iya. Apakah Nah, memang? kalau ya, Silakan. ya untuk sesuai dengan yang kita dialog lusa kemarin itu, ya mulai mana ini juga disarankan juga supaya ada kalender eventnya. Iya. Jadi event-event apa yang perlu diciptakan sehingga kegiatan di Bukit Jodoh ini bisa kita kembangkan.